Selamat pagi Pak Fajar, selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Sektor Publik kelas C dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Medium Term Expenditure Framework. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama tiap anggota. Yang pertama ada Nafisatul Arifah NPM 055, yang kedua ada Nur Hidayah NPM 058, yang ketiga ada Rizky Amalia Juandinata NPM 157, yang keempat ada Afisa Kinantan NPM 186, yang kelima ada Dewi Ma'lumati Rohma NPM 267, yang keenam ada Latifah Nurul Faiza NPM 277, dan yang ketujuh ada Fania Sharon NPM 287. Materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Medium Term Expenditure Framework atau MTF adalah penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. MTF mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun anggaran dan menghubungkan antara kebijakan atau polisi, perencanaan atau planning, dan penganggaran atau budgeting secara komprehensif. Medium Term Expenditure Framework mengambil pendekatan strategis ke depan untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang memungkinkan tingkat dan komposisi pengeluaran publik ditentukan berdasarkan kebutuhan yang muncul. MTF juga mensyaratkan para pembuat kebijakan untuk melihat lintas sektor, program, dan proyek untuk melihat bagaimana pembelanjaan dapat direstrukturisasi untuk melayani sasaran kebijakan yang paling baik. Pada tahun 1980-an, MTF ini sebenarnya telah ada, namun belum populer sampai akhir 1990-an. Nah, pada saat ini, khususnya di negara berkembang, MTF itu atau kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM merupakan salah satu konsep terbaik dalam pengelolaan keuangan publik. Negara-negara berkembang mengadopsi MTF terutama karena pemerintah memandangnya sebagai cara untuk memastikan komitmen multi-year bagi kebijakan yang termasuk dalam dokumen strategi pengurangan kemiskinan dan memasukkannya ke dalam reformasi anggaran. Sedangkan bagi negara maju, MTF itu digunakan sebagai cara untuk mendukung target anggaran, meningkatkan prioritas pengeluaran, dan mendorong peningkatan kerja pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat MTEF. Nah, MTEF atau Medium Term Expenditure Framework ini memberikan kerangka kerja perencanaan penganggaran yang menyeluruh dengan manfaat optimal yang diharapkan, yaitu berupa pertama, transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik atau allocative efficiency. Yang kedua, meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran atau to improve quality of planning. Yang ketiga, fokus yang lebih baik pada kebijakan prioritas atau best policy option. Yang keempat, meningkatkan disiplin fakta atau fiscal discipline. Dan yang terakhir yaitu menjamin adanya kesinambungan fiskal atau fiscal sustainability. Dengan penganggaran jangka menengah, pembuat kebijakan dapat menyajikan rencana penganggaran yang difokuskan pada pencapaian target secara komprehensif dan dalam konteks yang tepat, sesuai dengan kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal makro dapat tercapai. Hal ini mengurangi tingkat ketidakpastian ketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang, baik dalam hal penyediaan kebutuhan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk menjamin keberlanjutan kebijakan prioritas yang sedang berjalan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam MTEF. Pendekatan perencanaan MTEF menurut World Bank tahun 2013 dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, yaitu menentukan sumber daya agregat dalam jangka menengah atau pendekatan top-down. Kementerian Keuangan atau departemen lain yang bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran bersama dengan Kementerian Ekonomi lainnya dan biasanya Bank Sentral menggunakan kerangka kerja fiskal makro dan model peramalan untuk menilai ketersediaan sumber daya total. Hal ini mencerminkan potensi pengumpulan pajak dan pendapatan bukan pajak, kapasitas pinjaman dan ketersediaan pinjaman, dan bantuan yang berkomitmen untuk mendukung program dan proyek anggaran. Yang kedua, yaitu menentukan kebutuhan sumber daya jangka menengah dari lembaga pengeluaran, atau biasanya disebut dengan pendekatan bottom up.
Agen-agen pengeluaran menyiapkan rencana pengeluaran berdasarkan strategi, penyedia, dan perkiraan biaya untuk melanjutkan dan kegiatan baru. Ini dapat diartikan ke dalam permintaan anggaran multi-years. Dalam merumuskan permintaan mereka, Biro Pengeluaran biasanya harus menggunakan asumsi biaya yang disediakan secara terpusat. Misalnya, asumsi tentang gaji dan harga yang disajikan dalam lingkaran anggaran. Selain itu, Kementerian Keuangan biasanya menetapkan alokasi awal. Dalam hal ini, permintaan anggaran merupakan kendaraan untuk agen pengeluaran untuk membenarkan permintaan untuk lokasi yang berbeda dari yang ada di Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menyepakati alokasi pengeluaran dan menyelesaikan anggaran tahunan atau biasanya disebut dengan proses rekonsiliasi. Kementerian ini meninjau permintaan anggaran dari lembaga pembelanjaan dengan mempertimbangkan strategi sektor dan alokasi sumber daya. Berdasarkan diskusi dengan biro-biro belanja, panduan tambahan yang diberikan oleh kabinet, dan pertimbangan tentang pengorbanan yang diperlukan, keputusan ini telah dibuat dan disepakati pada alokasi multitahun untuk biro-biro belanja dan kemungkinan program. Anggaran tahunan pemerintah disiapkan, disahkan oleh kabinet, dan diserahkan oleh parlemen untuk disetujui. Agen pengeluaran kemudian menyelesaikan strategi sektor dan rencana pengeluaran mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Medium Term Expenditure Framework atau MTEF dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pada pasal 1 angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 menyatakan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah berdasarkan kebijakan pendekatan penganggaran berdasarkan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Perakiraan maju sendiri yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui. Lalu, ada konsep yang tidak dapat dipisahkan yaitu anggaran terpadu yang didefinisikan sebagai penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Berikut beberapa hal penting dalam MTEF. Yang pertama, penggunaan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah atau memenuhi suatu kebutuhan yang teridentifikasi dan disepakati oleh pelaksana, eksekutif, dan lembaga perwakilan legislatif. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran. Tahun anggaran dengan menggunakan durasi 1 tahun kalender, yakni 1 Januari sampai 31 Desember, dipandang tidak selalu memadai untuk menampung kebutuhan daerah dalam mencapai outcome dari suatu program atau kegiatan. Untuk itu, dimungkinkan suatu program atau kegiatan dilaksanakan melebihi waktu 1 tahun anggaran. Yang ketiga, implikasi biaya atau kebutuhan dana. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang melebihi 1 tahun harus diestimasi sejak awal. Hal ini secara implisit telah diprediksi ketika target kinerja yang hendak dicapai pada akhir periode jangka menengah sudah ditentukan, baik untuk akhir periode program maupun untuk masing-masing tahun pelaksanaan. Yang keempat, memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui. Hakikat dari penganggaran berbasis kinerja bukanlah periode pelaksanaan anggarannya, tetapi hasil yang hendak dicapai. Hasil tersebut merupakan solusi atas masalah atau kebutuhan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.
Sementara periode anggaran sendiri merupakan mekanisme untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Yang kelima menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Jadi besaran alokasi anggaran yang telah diestimasi sejak awal akan memudahkan dalam penyusunan anggaran periode selanjutnya, dan pencapaian tahun berjalan akan menjadi dasar pengalokasian pada tahun mendatang. Yang keenam, terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan. Jadi seluruh jenis belanja yang dimaksud berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang dianggarkan dalam satu dokumen yang sama. Dan pemerintah daerah juga membuat aturan khusus terkait besaran, komposisi, dan proporsi jenis belanja yang dibutuhkan dalam suatu program atau kegiatan. Selanjutnya, studi kasus pada Ukraina. Ukraina mengalami masalah terkait anggaran tahunan. Tidak ada rencana pengeluaran jangka menengah bagi pemerintah Ukraina. Namun, ada sejumlah elemen yang pada prinsipnya termasuk dalam konsep NTIF yang sudah ditentukan. Hal ini mencakup antara lain penganggaran berbasis program dan penganggaran kinerja. Selain itu, pemerintah Ukraina telah melakukan beberapa upaya untuk menyiapkan proyeksi target makroekonomi dan fiskal utama dalam jangka waktu 3 tahun hingga saat ini. Namun, hal ini tidak digunakan secara konsisten untuk menginformasikan anggaran tahunan. Ukraina juga telah memperkenalkan beberapa program, seperti program bertarget negara atau STPS, yang telah dirancang dengan tujuan untuk menyediakan hubungan antara strategi dan kebijakan nasional, serta anggaran tahunan. Sayangnya, program tersebut sebagaimana yang dirancang dan dilaksanakan saat ini justru gagal, diliputi oleh sejumlah permasalahan, khususnya di bidang lingkungan hidup. Beberapa faktor besar tantangannya antara lain perkiraan biaya yang tidak realistis yang disebabkan oleh investasi yang terbatas. Selanjutnya ada kurangnya target dan indikator kinerja yang tepat, kurangnya kapasitas untuk melakukan penilaian dan memilih proyek investasi untuk dibiayai, serta memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan hasil proyek. Selanjutnya, perubahan pendekatan banyak dilakukan oleh negara lain yang menghadapi masalah serupa dan kesulitan dengan anggaran yang besar. Defisit selama bertahun-tahun sebelum mulai menerapkan MTEF secara keseluruhan. MTEF ini sendiri bukanlah obat yang mujarab untuk memecahkan permasalahan anggaran. Pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa memperkenalkan dan yang lebih penting lagi melembagakan KPJM adalah sebuah proses yang panjang dan sulit, memerlukan dukungan dan komitmen politik tingkat tinggi. MTEF harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas administrasi pemerintahan, mengingat kapasitas administratif Ukraina dan khususnya pengalamannya dalam penganggaran berbasis program dan kinerja. Meskipun masih penuh dengan tantangan dan banyak masalah, dimulai dengan elemen MTEF, individu mendapatkan pengalaman dengan mereka mengaplikasikannya dengan secara bertahap beralih ke MTEF terprogram yang lengkap. Mungkin sebenarnya adalah solusi yang urutan langkah yang benar. Sebelum beralih ke KPJM yang terprogram, ada baiknya Ukraina memperkuat program pemerintahan kemampuan untuk melakukan peramalan yang lebih realistis, melakukan forecasting MTEF, yang berarti meramalkan komposisi fungsional dan ekonomi pengeluaran dibandingkan dengan perkiraan pendapatan berdasarkan perkiraan berbagai pajak dan sumber pendapatan lainnya. Dapat menjadi langkah awal menuju penerapan MTEF penuh. Tujuan dari peramalan MTEF adalah untuk memberikan indikasi sumber daya di masa depan ketersediaan dana bagi berbagai kementerian. Namun, hal ini juga tidak dapat secara signifikan meningkatkan alokasi sumber daya dan efisiensi belanja, dan juga tidak dapat membantu memperkuat proses anggaran tahunan. Hal ini dapat dicapai dengan MTEF terprogram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.